Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kementerian Agama RI Bek 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Rio Triyanti SPD, mahasiswa PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 210252524. Pada hari ini, Senin 12 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI nomor 43 E3 Tamiai pada fase B kelas 4 bab 3 kerjasama di lingkunganku dengan materi sosial dan budaya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Silakan anak-anak ibu semuanya mengeluarkan buku. Sudah? Kita breaking dulu ya. Tubuh Pancasila. Yang pertama, bintang. Yang kedua, rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, suara benteng. Yang kelima, padi dan kapas. Dan sebelum memulai pelajaran kita terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Ibu minta dipimpin oleh ketua kelas Jamil. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahilah ilmuku, mudahkanlah aku dalam belajar. Amin. Hari ini hadir semua. Hadir. Kita absen ya. Akila Masito, Hadir, Bu. Atika Azhara, Zaki Mubarak, Cika Saputri, Hadir, Bu. Devina Laura Akila, Hadir, Bu. Jamil Dirga Saputra, Hadir, Bu. Kaisha Kanatun Nafisa. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, menjadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
bekerja sama. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan memahami bagaimana sikap saling menghargai dan dalam keberagaman sosial dan budaya di lingkungan kita. Nah, Ibu mau tanya dulu ya, apakah semua teman di kelasmu memiliki latar belakang yang sama? Siapa mau jawab? Ya, sudah. Tidak semua teman di kelas memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti suku, budaya, dan kebiasaan. Tepuk tangan. Jadi kita dalam satu kelas ini memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, yang kedua, bagaimana Ibu bertanya lagi yang kedua, bagaimana sikapmu jika memiliki teman yang berbeda budaya atau kebiasaannya? Siapa yang mau jawab? Ya, Keisha. Saya bersikap menghargai dan menghormati, serta tetap berteman dan bekerja sama dengan baik, meskipun berbeda budaya atau kebiasaan. Tepuk tangan untuk Keisha. Nah, jadi, walaupun kita memiliki teman yang berbeda budayanya, kita harus tetap saling menghormati. Kemudian Ibu mau bertanya lagi yang ketiga, mengapa kerjasama sangat penting dalam kehidupan yang beragam? Siapa mau jawab? Ya, Rianda. Kerjasama sangat penting agar kehidupan menjadi rukun, pekerjaan menjadi lebih ringan, dan persatuan tetap terjaga dalam keberagaman. Ya, betul untuk Rianda. Oke, jadi kalau kita bekerja sama, itu salah satu untuk membuat kita menjadi rukun dalam keberagaman. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu: 1. Menjelaskan pengertian keberagaman sosial dan budaya. Yang kedua, mengidentifikasikan contoh keberagaman sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku kerjasama dalam keberagaman sosial dan budaya. Oke, untuk memahami materi kita, marilah kita saksikan video berikut ini. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing.
perhatikan, apa itu keberagaman? Keberagaman adalah keadaan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan tetapi tetap hidup rukun dan damai. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan kebiasaan hidup. Nah, apa itu keberagaman sosial? Keberagaman sosial adalah perbedaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya contoh keberagaman sosial. Yang pertama, perbedaan pekerjaan orang tua. Yang kedua, perbedaan adat dan kebiasaan. Yang ketiga, perbedaan cara berpakaian. Dan yang keempat, perbedaan bahasa daerah. Kemudian, keberagaman budaya adalah perbedaan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Contoh keberagaman budaya: 1. Tari daerah, 2. Rumah adat, 3. Lagu daerah, 4. Pakaian adat, dan 5. Makanan khas daerah. Kemudian contoh keberagaman di sekitar kita. Keberagaman yang dapat kita temui di sekitar kita, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, contoh keberagaman di sekolah. Yang pertama, teman berasal dari suku yang berbeda. Yang kedua, teman memiliki kebiasaan yang berbeda. Yang ketiga, teman memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Selanjutnya, sikap terhadap keberagaman. Dalam menghadapi keberagaman, kita harus: 1. Saling menghormati. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Dan yang ketiga, tidak mengejek perbedaan. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Nah, baik, kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini ada LKPD, mohon dikerjakan berkelompok ya. Nah, coba perhatikan pada aktivitas 1. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu lihat dalam video tersebut? Tadi kita sudah memperhatikan video. Apa perbedaan yang ada kalian lihat tadi di video? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sikap masyarakat dalam video saat menghadapi perbedaan? Kemudian yang kedua, aktivitas 2. Apa saja bentuk-bentuk keberagaman? Contohnya suku bangsa yang ada di sekolah atau di masyarakat. Yang kedua, bentuk keberagaman budaya, agama, dan kebiasaan hidup. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menghargai perbedaan dan sosial budaya? Nah, yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak mau bekerja sama dalam keberagaman? Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Nah, bisa dikerjakan. Yang kedua, bisa. Ya, kelompok 1 ya. Bisa dipahami apa itu keberagaman? Contoh di sekolah, di masyarakat. Ini bentuk keberagaman, berikan contohnya suku bangsa, contohnya apa? Buat di sekolah, apa budaya kita di sekolah, kita lain agama misalnya.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan ini. Oke, kita breaking dulu ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengar. Siap. Sudah, setelah berdiskusi tadi, Ibu minta untuk setiap kelompoknya 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Dan kita mulai dari kelompok 1. Apa saja perbedaan yang kamu lihat dalam video tersebut? Dalam video terlihat perbedaan suku, bangsa, budaya, agama, pakaian, adat, bahasa, dan kebiasaan hidup masyarakat. Meskipun berbeda-beda, masyarakat tetap hidup berdampingan dengan rukun. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap masyarakat dalam video saat menghadapi perbedaan? Masyarakat dalam video menunjukkan sikap saling menghormati, bekerja sama, toleran, dan tidak membeda-bedakan teman meskipun memiliki perbedaan suku, budaya, dan agama. Suku bangsa, contoh suku Jawa, Minang, Batak, Melayu yang hidup berdampingan di lingkungan sekolah atau masyarakat. Budaya, contoh tarian daerah, pakaian adat, dan makanan khas daerah yang berbeda-beda. 3. Agama, contoh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang saling menghormati dalam beribadah. 4. Kebiasaan hidup, contoh cara berbicara, cara berpakaian, dan kebiasaan sehari-hari yang berbeda, namun tetap saling menghargai. 1. Mengapa kita harus menghargai perbedaan sosial dan budaya? Kita harus menghargai perbedaan sosial dan budaya agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan hormat. Dengan saling menghargai, persatuan dan kerja sama dapat terjalin dengan baik. 2. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mau bekerja sama dalam keberagamaan? Jika kita tidak mau bekerja sama dalam keberagamaan, akan terjadi perpecahan, perselisihan, dan kehidupan menjadi tidak rukun. Persatuan bangsa pun dapat menjadi lemah. Sudah, silakan. Silakan kembali ke tempat. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa keberagaman harus disikapi dengan saling menghargai dan bekerja sama. Sikap tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang keberagaman dan kerjasama? Siapa yang mau menjawab? Ya, Rianda. Saya belajar bahwa meskipun kita berbeda suku, budaya, dan kebiasaan, kita harus tetap saling menghargai dan bekerja sama agar hidup rukun. Nah, beri tepuk tangan saudara. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sikap baik apa yang akan kamu lakukan setelah belajar tentang
tentang menghargai perbedaan. Yang menjawab ya siapa? Saya akan bersikap sopan, tidak mengejek teman, mau bekerja sama dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oke, nah anak-anak, kalian sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Teruslah biasakan sikap saling menghargai, bekerja sama, dan menghormati perbedaan. Dengan sikap tersebut, kalian akan menjadi generasi yang rukun, kuat, dan membanggakan bangsa. Nah, kesimpulan kita hari ini, materi keberagaman sosial dan budaya mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, adat, dan kebiasaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus disyukuri dan dihargai bersama. Melalui sikap saling menghormati dan bekerja sama di lingkungan sekitar, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan bersatu. Dah bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini setelah belajar? Semangat? Semangat! Nah, itulah materi kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.